Selamat pagi untuk pemirsa, untuk rekan-rekan dimanapun Anda berada ya. Kita lama nggak ketemu ya karena sibuk aktivitas bulan suci Ramadan. Ini Alhamdulillah kita sudah masuk ke bulan suci Ramadan ke-27, tepatnya hari apa gitu? Hari Kamis. Hari Kamis ya, hari Kamis 27 Maret 2025. Kita sudah menginjak Ramadan ke-27, jadi bentar lagi ya kita sudah masuk ke bulan suci Idul Fitri. Jadi mohon maaf lahir batin apabila kita selama ini ada salah sikap tutur kata maupun semuanya. Kita mohon maaf ya kawan ya, sebatas kemampuan kita yang bisa memberikan informasi dan edukasi ya. Nah, mudah-mudahan di hari ini semua rekan-rekan dimanapun Anda berada maupun yang saat ini apapun aktivitas Anda di sana, mudah-mudahan dalam keadaan baik, sehat walafiat, dilancarkan segala urusannya, bisa kumpul dengan keluarga besar, serta selamat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan di hari ini, dan selamat menjalankan atau selamat menyambut untuk Hari Raya Idul Fitri 2025 mungkin di hari Senin ya. Ya, udah. Nah, gitu ya kawan ya. Nah, ini kita di sini mau sedikit ngasih informasi juga. Mungkin ini nggak asing lah untuk rekan-rekan pecinta otomotif dimanapun Anda berada, serta kita tidak menggurui atau tidak ada niat yang lainnya. Kita hanya berbagi informasi, berbagi wawasan, sedikit edukasi. Jika memang di sini ada persepsi yang salah ya mohon maaf, karena tidak ada manusia yang sempurna. Oke, di sini nanti kita akan mengungkap rahasia tentang gardan daripada K44 K81. Sini sudah mendekati hari raya, malah gardannya itu jebol, sedangkan tukang bubut itu semua sudah tutup, sudah free. Nah, ini jadi masalah, ini jadi masalah baru ya. Sedangkan tukang las juga sudah tidak beraktivitas karena sudah mulai free, banyak yang mudik segala macamnya. Nah, mungkin nanti akan kita siasati dengan cara emergensi sementara waktu. Nanti untuk ke depan tetap dibahasakan restorasi untuk standaran gitu kawan ya. Nah, sekalian kita menyapa rekan-rekan pecinta otomotif dimanapun Anda berada, mudah-mudahan sehat semuanya, dan mudah-mudahan rekan-rekan yang masih diberikan musibah dapat diangkat musibah tersalah, dan bersabar, tetap bersabar. Mungkin semua itu hanya ujian sesaat ya kawan ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim, kita masuk ke media motornya. Nah, ini loh, ini kita ngebahas tentang CVT atau Continue Variable Transmission ya. Ini bit injeksi starter halus K44 generasi tahun 2015-2019 ya, kurang lebih seperti itu. Di sini di bagian part CVT-nya dilihat sih rembes dari pembuangannya, kan bisa dilihat sih di sini ada pembuangannya, rembes oli. Jadi faktor-faktor tersebut banyak kemungkinan terjadi, apalagi motor yang Anda miliki, Anda baru beli ya, baru beli sama tidak tahu histori yang terjadi ya, ataupun sesuatu yang habis dilakukan aktivitas terus terjadi rembes parah. Nah, intinya masalah rembes yang ada di bagian CVT ini sendiri ini banyak faktor. Tidak bisa kita sepihak dengan keadaan oh ini sealnya gitu, jadi belum tentu ya. Jadi kerembesan yang ada di daerah CVT atau Continue Variable Transmission ini yang bisa kita indikasikan dari pipa pembuangan di baknya. Ini kan ada pipa pembuangan ya, itu ada oli misalkan. Nah, itu banyak kemungkinan yang terjadi dari bahasa tersebut. Bisa terjadi dari memang seal atau banyak yang menyebutkan o-ring segala macam. Intinya ini seal puli depan ini sudah mengalami titik masalah, titik aus ataupun titik kaku ataupun titik usia memang ya, ataupun titik pakai gitu kan, mengalami titik masalah. Ini rembes dari sini terus mengalir ke bagian belakang, bisa terjadi. Ada juga yang dari faktor kruk as bandulnya ini oleng, maka oli itu akan dikucurkan terobos. Walaupun sampai ganti seal baru ori pun itu tetap mengalami masalah, ataupun ada luka di bagian sini. Jadi ada kemungkinan 50% dari faktor area bandul kruk as, seal depan ini bisa jadi masalah.
ataupun ada retaknya crankcase, itu bisa jadi masalah. Kemudian ada juga area kebocoran yang ada di bagian seal puli depan puli belakangnya, ini mungkin tidak bisa. Namun di sini ini komplikasi ya. Ini komplikasi yang jelas apa ya, mau lebaran jajannya udah banyak nih ya. Ini aja sudah habis restorasi full injeksinya, udah selesai. Ini langkah tahap pemeriksaan gardan dan CPT-nya. Nah di sini bekasnya ternyata di sini jebol di bagian bearing dengan ukuran bearing 6301 ini, tapaknya jebol. Jebolnya bearing yang ada di sini pun kita tidak bisa sepihak karena kita tidak tahu kronologis awal kejadian kendaraan ini. Jadi kita tidak bisa memberanikan keadaan kalimat oh ini gini, nggak bisa. Jadi jebolnya sesuatu yang ada di crankcase ini kan di lem steel ya. Ya ini di lem steel. Tak lihatin ya. Kelihatan. Nah itu. Nah ini kan di lem steel. Nah ya sesuatu memang kalau untuk yang sifatnya pengeleman itu tidak akan tahan lama lah ya. Yang jelas kalau pengen paten ya dicor ulang ya di tukang puput. Tapi yang jadi masalah kan ini udah mepet hari raya, udah free, tukang puput udah pada tutup gitu loh. Nah biasanya jebolnya media-media yang ada di sini ini banyak faktor. Kita tidak bisa sepihak karena kita tidak tahu awal motor ini tuh bagaimana gitu loh ya. Oke. Nah mungkin dia dulu ini yang jelas ini motor ini sudah pernah restorasi bearing atau gardan. Mungkin dia untuk pelepasannya tidak menggunakan tracker gitu mas ya, tidak menggunakan tracker. Dia menggunakan media pembantatan menggunakan koran biasanya ataupun sejenisnya yang dia memanfaatkan hukum tekanan, mungkin seperti itu. Akhirnya dia jebol. Nah jebolnya itu akan mengalami titik rembes. Nah faktor sisi lain juga karena kita tidak bisa ngomong ini memang karena itu, tapi rata-rata memang karena itu yang disebabkan dia ganti bearing. Kalau kita lihat bearing yang ada di gardan ini memang sudah tidak ori semua, sudah full gantian. Tapi kalau ibaratnya kita ngelepasnya pakai tracker seperti ini, insya Allah lebih aman. Ataupun kalau nggak ada tracker wis lah darurat mending dicopot di tukang las kalau memang sudah ekstrim gitu kan. Jangan dipakein media pembantat koran, dibasahin atau segala macam, resikonya akan terjadi fatal. Nah jika Anda menggunakan tracker yang seperti ini hasilnya akan lebih efektif ya, lebih aman. Bebas tipe tracker yang Anda gunakan apa, yang penting intinya di tracker seperti ini. Jadi ketika di sini dikasih media koran yang dibasahin, dipukul dengan niat, mungkin sistem tekanan itu akan naik ke atas. Tapi kita tidak tahu ya untuk kualitas kelahar atau kemampuan kelahar itu kan berbeda. Kalau kelarnya udah motor, udah kelet, mau sampai pakai koran yang ada bukannya lepas malah jebol seperti si motor media yang ada di depan kita ini. Jadi kita tidak bisa suzon keadaan. Dari sisi faktor lain juga memang dari misalkan contoh di dalam sini memang tadinya kurang perawatan, oligadenya habis, akhirnya bearingnya atau kelaharnya itu jebol, rompal, akhirnya rompalannya itu ngantem di crankcase. Itu pun bisa terjadi ya, bisa terjadi. Tapi kalau dilihat dari faktor ini dari dulu ngelepas kelaharnya atau ngelepas bearingnya tidak menggunakan tracker. Kalau memang kita lihat secara fisikalnya ini dari pecahan yang ada di bagian gardan ataupun pecahan klahernya, mungkin yang jelas di sini, mohon maaf mas, sampean boleh bersihin yang itu dulu atau bagaimana? Mungkin di sini ada bekas-bekas bercak yang membuat efek benturan, cacat, mas ya. Tapi kalau dilihat di sini sih ini bersih mas ya, masih bersih. Belum ada memang fisik-fisik yang mencurigakan dalam artian awalnya si klaher jebol, pecah, terus ngantem ke crankcase-nya, itu belum ada ciri fisik. Kalau memang ada ciri fisik, memang yang jelas adalah bekas-bekas hantaman yang ekstrim gitu dari pecahan jebolan itu pasti ada. Jadi kalau kita lihat dari fisiknya, ini ngelepasnya hanya menggunakan seutas atau sebongkah kertas yang dibasahin, mungkin seperti itu. Sedangkan kita lihat materialnya ini sudah gantian yang KW semua gitu loh. Sedangkan ini sudah jebol
jebol lagi untuk bearingnya. Nah itu bearing-bearing kita ganti yang baru. Nah untuk keadaan ini memang hati-hati ya, tidak semudah membalikan telapak tangan, tidak semudah menggoreng mie goreng ketika Anda melepas bearing-bearing yang ada di gardan All Cup Matic Honda Suzuki Yamaha. Itu tidak bisa menyepelekan. Memang sekiranya di tracker nggak bisa, ya mau nggak mau harus di tracker pakai las ya, jangan menggunakan media koran. Memang alatnya apa adanya mas gitu kan, saya dibikin ada apa adanya, tapi gunakanlah ke apa adaan Anda itu dengan keadaan yang hati-hati. Kadang-kadang memang pekerjaan itu nggak ada yang berjalan mulus, nggak ada kerjaan itu yang berjalan mulus, itu nggak ada, pasti ada yang mulus, ada yang ada hambatan gitu ya. Terus resiko itu memang ada, semua pekerjaan pasti ada risiko, cuman kita ambil yang tidak begitu resikonya fatal ketika mengalami eksekusi atau melakukan eksekusi. Tetap resiko tetap ada, semua pasti ada resiko, cuman kalau kita lihat memang ini dari muatan hambatan si koran tadi, mungkin seperti itu akhirnya jebol. Nah untuk keadaan tersebut mungkin nanti yang akan kita share, karena di sini untuk keadaan faktor sisi lain eksternalnya itu karena keadaan mendekati hari raya. Kalau faktor internnya memang karena jebolnya ini faktor bukan benturan, namun waktu pelepasan gitu loh, mungkin akhirnya si oli ini rembes gitu loh. Nah eksternnya yang sekarang ini semua tukang las bubut itu sudah free, sudah pada mudik. Nah ini solusinya gimana dulu? Nah karena kelaharnya ini 40% sudah hancur, nah kita upgrade lahar. Nah aslinya memang untuk rasionya juga sudah banyak yang aus, namun karena sudah mendekati hari raya ini duitnya dibagi-bagi dulu, jadi pakai dulu lah untuk rasio-rasionya, kita fokus di bearing yang jebol. Nah terus keadaan tersebut kita akan sedikit mengulas dengan keadaan pengeleman. Memang untuk ngelem itu banyak ya, nggak bisa kita sepihak ya. Memang yang bagus itu dicor ulang sih, tapi untuk media pengalaman itu banyak, namanya lem itu kan banyak sih, ada yang menggunakan lem steel. Nah kalau ini menggunakan lem steel ya, yang jelas semua ada tingkat resiko, karena ini yang jelas letaknya udah banyak ini protolono mas, sisi ono krek. Nah ada lem steel, kemudian lem porting ataupun sejenisnya ya. Nah di sini kita akan coba menggunakan media lem lain, alon-alon ya, alon-alon, diketikin alon-alon pakai media yang kecil aja, obeng min kecil, dikit, takutnya kalau obengnya kegedean nanti malah jebolnya banyak. Kita menggunakan speed wing ya, jadi intinya gini lah, mau lem steel boleh, porting boleh, ataupun lem-lem yang lain yang menurut Anda bagus, kita kolaborasi, kita sharing, letakkan di kolom komentar ya. Jadi nanti kita cari lem itu ya. Ya ini kita nanti pakai metal repair, jadi ada super adsen ya, kita pakai super speed wing. Nah ini repair casting improves the yards ya, ini bahasa ini Inggris kabeh. Di sini ada product names, caution ya, kemudian pengertian ada di sini semua. Kita nanti menggunakan lem tidak steel ya, tidak steel. Jika Anda nggak ada ya pakai porting juga boleh ya, pakai porting boleh ya. Kita pakai lem metal repair ya, dari Speedwing ya. Kalau di daerahmu adanya lem steel untuk darurat ya nggak masalah. Ini kan bahasa ini bahasa darurat, cuman kita coba gunakan lem yang agak mendingan dah. Porting boleh, kemudian Speedwing boleh, metal repair boleh, ataupun jika Anda punya mindset lain, wah lem ini mas bagus mas, letakkan di kolom komentar, nanti kita akan coba, kemudian nanti akan kita pakai gitu kawan ya. Nah kita pakai lem ini untuk menutupi keadaan titik pengurangan kerembesan yang ada di sini ya. Nah ini kalau kita lihat udah cukup mas. Oh ini ya ini kalau kita lihat memang dari efek tekanan yang dihempaskan oleh benturan koran itu sendiri, untung nggak jebol. Meteng ini meteng, oh ini jebol semua nih pak ya, jebol ya, ini bekasnya di lem Cina pinggirnya, kemudian ditutup lagi. Nah jadi nanti kita pakai metal ini speeding metal ini, nanti kita amplas kering benar-benar steril bersih, nanti kita tambah pelapis minimal kasih Cina, kemudian busa rokok tipis
sampai rata, ampas lagi, baru kita pakai speed wing ini ya. Untuk pengeringan segala macam di sini sudah ada pengertiannya gitu kawan ya, pengertiannya. Udah, nanti ini dibersihin, diamplas gitu, nanti bearing-bearing kita pasang. Untuk rasio kan kita nggak ngegarap ya rasionya mas ya, karena rasionya aslinya udah banyak yang mau ganti, cuman orangnya lagi inilah. Dan ya kira-kira seperti ini ya, sudah dilem ya. Tuh kita lihat hasil dari sebelah sisi sana, jadi artinya harus kita buang dulu sisa lemnya itu, terus kita rehab ulang, terus baru lem yang kita bahas tadi terpasang. Kira-kira lemnya seperti ini. Coba fokusin video ini sana, hasil lem. Dah, terus kira-kira seperti itu ya. Oke, gitu saja kawan informasi di hari ini, di pagi ini. Mudah-mudahan rekan-rekan semuanya dalam keadaan baik. Satu hati beda rasa, satu penyakit beda titik. Mungkin rembesmu yang di sana, mungkin rembes yang di sini. Intinya tingkat kerembes itu banyak faktor yang menyebabkan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Salam otomotif dimanapun Anda berada, di Indonesia maupun di mancanegara. See you next time. Sampai jumpa. Selamat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan di hari ini. 3 hari lagi mungkin kita sudah Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Selamat menjalankan hari raya Idul Fitri 3 hari lagi. Bye bye.